Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang dua hal, tentang tahapan perkembangan psikososial anak dan juga tentang bertumbuh tanpa ayah. Jadi bagaimana cara kita melihat kedua hal ini, kita kombinasikan dan kita melihat kebutuhan antara perkembangan anak dan kehadiran orang tua, dalam hal ini ayah, yang akan banyak kita bicarakan di dalam ini. Kan fungsi ini sangat penting untuk keberhasilan anak. Kita akan mulai di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mempersembahkan segala sesuatu yang kami bicarakan pada malam hari ini di Los Angeles, siang hari di Jakarta, ke dalam tangan Kau. Engkau tuntun kami, Engkau berikan hikmat, serta marifat, mengerti kehendak Engkau, mengerti apa yang kami pelajari, dan lebih daripada itu, tolong kami, di dalam belajar kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan ke dalam stage yang kedua, yang berbunyi sebagai apa? Autonomy versus shame. Benar ya? Autonomy versus shame. Nah, autonomy versus shame ini basic virtue-nya itu adalah kualitas yang didapatkan setelah anak ini keluar dengan baik setelah menjalani autonomy versus shame ini. Dia basic autonomy yang didapatnya itu adalah will, kehendak. Dia dapat menentukan, berguna untuk menentukan perjalanan hidupnya nanti akan seperti apa. Kalau dia nggak berhasil dalam ini, dia bisa menjadi codependent loh, anak ini. Hanya bergantung kepada orang. Macam-macam yang dapat kita lihat, termasuk menjadi istilah di Indonesia anak mami dan sebagainya. Ya, kita akan memulai dari sisi ini terlebih dahulu. Nah, setelah itu nanti kita akan belajar tentang pengaruh pria alfa. Akan kita pelajarin juga tentang ini. Saya akan mengusahakan sampai ke sana ya. Oke. Sekarang jam 7.07 malam hari DLE. 1 jam dari sekarang. Oke. Kita bicara terlebih dahulu tentang autonomy versus shame. Autonomy versus shame ini kadang-kadang kita jumpai juga dalam buku sebagai autonomy versus shame and doubt. Doubt itu keraguan. Ya. Kadang-kadang kita menjumpai autonomy versus shame and doubt dikatakan di dalam buku-buku tertentu. Nah, adalah tahap kedua dari tahap perkembangan psikososial yang dimulai oleh Erik Erikson. Erik Erikson ini yang memperkenalkan teori ini. Nah, tahap ini terjadi antara usia 18 bulan sampai 3 tahun. 1,5 tahun sampai 3 tahun. Yang lalu, yang pertama kan kita belajar trust versus mistrust dari 0 sampai 18 bulan, sampai 1,5 tahun. Nah, tahap yang kedua ini, autonomy versus shame, dan kadang-kadang sebut versus shame and doubt, dimulai 18 bulan, 1,5 tahun, sampai 3 tahun. Ya. Menurut Erikson, perkembangan anak-anak pada tahap ini lebih terfokus pada pembentukan kendali pribadi atas keterampilan fisik dan rasa kemandirian anak. Ya. Jadi otonomi, bagaimana dia menjadi mandiri, otonomi. Begitu ya, tujuannya ke sana. Nah, kemandirian dapat diajarkan kepada anak seperti apa yang dapat mereka lakukan. Misalnya menyikat gigi, mencuci muka, mengambil mainan, mengenakan sepatu yang diikat velcro, dan banyak hal lainnya. Barangkali kalau pakai tali belum bisa ngikat. Pakai velcro kan bisa, gampang. Ya kan? Menyikat gigi diajarkan. Mulai dari anak sebelum 1 tahun, di sini ada model sikat gigi yang dari plastik, rigi-rigi tapi nggak ada bulu-bulunya gitu. Hanya semuanya karet gitu ya. Dimasukin ke mulut anak supaya dia nggak terluka. Paling tidak di dalam mulutnya baru ada 2 gigi, dia rasakan apa itu sikat gigi. Dan kita gendong anak, kita beri petunjuk kepada dia. Papa akan sikat gigi, mama akan sikat gigi. Anak mulai melihat. Dan kemudian mainan ini, untuk membiasakan anak ide untuk menyikat gigi, kita masukkan itu ke dalam mulutnya.
Kosok-kosok gitu, main-mainkan sebelum diganti dengan sikat gigi benaran nantinya. Gitu ya. Kemudian kita kumur, kita kasih lihat dia, kita buang air dari mulut setelah kita kumur-kumur. Anak belum bisa, dia akan telan. Karena itu di sini kan di Indonesia saya yakin juga ada odolnya, itu adalah odol yang tidak berbahaya bagi anak-anak karena mereka pasti telan, mereka belum bisa konsep ini. Nggak apa-apa, itu semuanya tahap belajar. Belajar itu adalah proses. Jadi nggak ada orang langsung bisa berlari begitu bangun, begitu lahir kan nggak ada. Balik badan, ya kan, tengkurap, nanti mulai merangkak, mulai berdiri, mulai berjalan, dan kemudian mencoba berlari dan sebagainya. Prosesnya banyak, bisa jatuh, bisa ini dan itu. Oke banget di dalam hal ini ya. Nah, saat seorang anak belajar mandiri dengan melakukan hal-hal sederhana ini, dia merasa bangga. Bangga banget dia. Aku bisa masukin sikat gigi ke sana. Dia mulai mengatur persyarafannya dengan menyusun barang. Dia mulai memasukkan sendok ke dalam mulutnya. Dia tahu bagaimana menyendokkan makanan. Semua ini berdasarkan effort, usaha yang harus kita hargai. Dia dalam hal. Pertama kali belum bisa ke sini ke sana, nggak apa-apa. Karena neurologisnya belum terbentuk dengan sempurna, persyarafannya belum terbentuk dengan sempurna. Fully oke. Yang penting dia mencoba. Perkataan mencoba yang saya gunakan di sini atau usaha sangat penting untuk dihargai. Kalau ini pun dikritik, anak itu akan kehilangan damai sejahteranya. Anak itu akan kehilangan rasa percaya diri bahwa dia bisa. Artinya kita bypass proses dengan menuntut anak segera bisa. Nggak ada yang segera bisa di dalam hal ini. Masa begitu anak lahir, halo papa, halo mama, kan nggak begitu juga. Ya kan, perlahan-lahan di dalam hal ini, ya kan, sesuai dengan tahapnya. Nah, jadi saat seorang anak belajar mandiri dengan melakukan hal sederhana ini, dia merasa bangga. Sudah pasti. Lihat apa yang bisa aku lakukan sendiri. Aku bisa loh. Dia bangga. Ini usahanya dia di dalam hal ini. Walaupun belum sempurna, masih membuat kesalahan kiri dan kanan, tapi yang dibanggakannya itu adalah usaha. Aku bisa loh. Itu kan dikatakan anak-anak, aku bisa. Aku bisa. Kan itu yang dikatakan anak-anak pertama kali. Saya masih ingat Mevang mengatakan itu juga waktu dia kecil. Fang bisa, katanya. Ya kan? Memberikan validasi, kita perlu memberikan validasi atas usaha yang membawa keberhasilan mereka dalam mengerjakan hal yang sederhana ini akan memacu mereka untuk mengulangi keberhasilan mereka yang pada akhirnya karena dorongan positif yang kita berikan terus-menerus kepada anak ini akan menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka untuk terus-menerus mencoba hal-hal baru. Ya, pada awal mereka baru belajar sehingga mereka tetap dapat mandiri. Kita kan nggak mengkritik mereka di dalam hal ini. Coba lagi, bisa kok. Ya kan? Mereka bangga terhadap ini. Bagi mereka itu sukses. Sekalipun pertama kali nggak tepat sasaran, nggak ada masalah. Tapi mereka usaha, kita hargai usaha ini. Karena itu yang lalu-lalu saya katakan, kita memberikan penghargaan kepada usaha, bukan kepada achievement. Karena kalau kita memberikan penghargaan kepada achievement, pada saat achievement tidak berhasil diraih, tidak mencapai target yang diharapkan, maka tidak ada reward. Ya salah lah. Yang harus kita reward itu adalah usaha daripada anak itu. Untuk itulah perlu kehadiran ayah dalam menuntun anak-anak ini dalam mengajarkan. Didampingi oleh seorang ibu. Ibu juga perlu mengajar di dalam hal ini. Ya kan, dengan penuh kesabaran. Sukses di tahap ini akan mengarahkan anak pada sifat dan keinginan yang baik. Ya kan, sifat dan keinginan yang baik. Ada otonomi versus shame di dalam hal ini. Kita mendorong mereka, kita menghargai, kita memberikan validasi terhadap usaha mereka. Jadi akan menimbulkan sifat dan keinginan yang baik. Mereka terdorong. Papa bilang oke kok, mama bilang oke kok. Mari aku coba lagi, aku bisa. Ya, sudah barang tentu kamu bisa di dalam hal ini. Apanya yang bisa? Sementara ada orang mengkritik. Itu sendoknya nggak masuk ke sini kok. Sebagian jatuh ke bawah kok makanannya. Ya nggak apa-apa, dia berusaha di dalam hal ini. Ya kan? Itu yang mendorong anak itu untuk mengulangi lagi sampai dia berhasil memasukkan sendok itu dengan sedikit saja tumpah masuk ke dalam mulutnya. Ya. Jika anak-anak pada tahap ini didorong
didorong dan didukung dalam kemandirian mereka yang semakin meningkat, mereka menjadi lebih percaya diri dan percaya bahwa dengan kemampuan mereka sendiri, mereka bisa hidup di dunia yang fana ini. Anak saya 1 tahun mandiri banget. Nggak mau disuapin. Sendiri. Sampai sekarang aku mau coba sendiri. Aku mau rasakan berpenghasilan itu, mendapatkan uang itu seperti apa. Aku mau merasakan mengontrol uang yang ku dapat dari kerja keringatku ini, bagaimana, seperti apa rasanya. Aku mau tahu. Waktu aku gagal melakukan sesuatu, aku mau tahu tanggung jawab itu apa sih. Aku mau tahu konsekuensi itu apa sih. Nah ini didorong, nggak apa-apa, selama dia tidak melakukan kesalahan yang fatal di dalam hal ini. Ya kan? Penting. Nah, jika anak-anak dikritik pada saat mereka berusaha untuk melakukan sesuatu, apalagi sesuatu yang baru, atau anak-anak itu terlalu dikendalikan atau tidak diberi kesempatan sama sekali untuk menjadi diri mereka sendiri, maka mereka mulai merasa tidak memiliki kemampuan untuk bisa hidup. Sehingga mereka mulai menggantungkan diri mereka pada orang lain. Kurang percaya diri dan merasa malu atau ragu, shame and doubt akan kemampuan mereka sendiri. Ini juga yang nanti mendorong orang-orang ini malu bertanya di depan umum. Padahal anak-anak di sini didorong, mulai dari sekolah, mulai dari kecil, didorong untuk bertanya. Nggak ada pertanyaan bodoh di dalam hal ini. Selalu didorong untuk berani mengungkapkan pendapat mereka, opini mereka, pikiran mereka. Dan itu guru bertanggung jawab untuk meluruskan. Sehingga mereka selalu bertanya dalam konteks yang ada. Nggak akan keluar. Ini penting. Apa yang terjadi selama tahap ini? Tahap ini artinya autonomy versus shame. Tapi kadang-kadang disebut juga autonomy versus shame and doubt tadi ya. Nah, anak berkembang secara fisik dan menjadi lebih mobile mereka. Lebih lincah mereka. Dan menemukan bahwa dia memiliki banyak keterampilan dan kemampuan seperti mengenakan pakaian, mengenakan sepatu yang ada velcro-nya, diikat tali belum bisa barangkali, bermain dengan mainan dan lain-lain sebagainya. Ingat, kita berbicara autonomy versus shame antara 18 bulan sampai 3 tahun. Ya, dalam masa ini juga potty train, melatih mengontrol kantong kencingnya supaya dapat mengatakan aku mau kencing, diajarkan dan sebagainya. Ya, anak-anak masuk preschool di sini harus sudah bisa mengontrol bladder mereka, kantong kencing mereka. Mereka sudah bisa kencing sendiri. Baru boleh masuk preschool. Kalau nggak boleh di Amerika. Karena di sini sangat ketat peraturannya. Guru nggak bisa bantu itu, mencebok dan semuanya. Karena takut terjadi manipulasi di daerah-daerah privat mereka. Ya, hukum sangat ketat di sini. Jadi kalau ada orang dewasa masuk ke WC di sana ke tempat anak, anak harus keluar. Anak tidak boleh berada bersama orang dewasa. Ya. Keterampilan tersebut menggambarkan rasa kemandirian dan kemandirian anak yang bertumbuh cepat. Karena kita mendorong mereka untuk mandiri. Kamu bisa kok pakai sepatu ini dengan velcro. Kadang terbalik pada awalnya. Kiri dan kanan masih belum mengerti. Kita ajarkan model kakinya. Ya kan? Sampai mereka mengerti tentang hal ini. Itu sah-sah saja. Nah, para pengasuh harus mengingatkan diri mereka sendiri karena waktu tidak akan menunggu mereka dan akan berlalu dengan cepat karena pada tahap kedua ini, yaitu autonomy versus shame ini, kemandirian anak-anak harus didorong dan didukung agar semakin meningkat sehingga rasa percaya diri dan percaya akan kemampuan mereka sendiri akan semakin bertumbuh dan berkembang dan mereka akan dapat melakukan menaklukkan, maksudnya mereka akan dapat menaklukkan masalah-masalah yang akan muncul dalam kehidupan mereka nanti tanpa menyerah sebelum dicoba. Nah, orang-orang di sini tidak akan menyerah sebelum dicoba. Saya lihat juga pada anak saya. I didn't try it yet, Dad. Aku belum coba kok. I don't know yet.
Let's see what happened. Kan begitu caranya. Ya. Jadi kita harus mendorong di dalam hal ini. Nah, bagaimana kalau orang tua tidak hadir? Tadi kan dikatakan waktu tidak menunggu. Ingat, yang lalu saya katakan waktu hanya dapat dipergunakan, waktu tidak dapat disimpan. Nah, dalam masa ini, autonomy versus shame ini mereka mencoba menelaah diri mereka sendiri untuk menjadi pribadi yang independen. Ini berlalu dengan cepat sekali. Kalau orang tua tidak hadir, caretaker tidak hadir dalam satu lewat ini. Berapa banyak orang-orang di Amerika sini menyesali nggak bisa melihat langkah pertama dari anak mereka. Ada di tempat pekerjaan mereka pada waktu itu. Ini penting, divideokan. Dokumentasi. Ya kan? Jadi waktu berlalu dengan cepat, kita harus hadir di dalam waktu. Kalau di luar waktu, yaitu pada waktu di surga atau di neraka nanti. Bagi orang tidak percaya di neraka. Itu kekekalan. Itu di luar waktu. Nggak ada lagi. Di dalam waktu yang diberikan hari ini, saat ini. Dari kita mulai tadi sudah berlalu 21 menit. Nggak kembali lagi. Ini detik ini berjalan terus. Kita harus ada di dalam itu. Nah, anak kita lihat seperti itu juga. Berlalu dengan cepatnya. Dan tahu-taunya kita melihat, oh anak sudah bisa ini, anak sudah bisa itu. Tertinggal. Jadi, hendaklah kita mengikuti perkembangan anak ini. Oke, misalnya pada tahap ini, anak-anak mulai menunjukkan kemandiriannya dengan menjauh dari ibunya, memilih mainan mana yang akan dimainkan, dan membuat pilihan tentang apa yang ingin mereka pakai, apa yang akan ingin mereka makan, dan lain-lain sebagainya. Yang lalu saya sempat memberi kesaksian tentang anak saya ini juga. Paling suka makan rawon. Sering sekali minta rawon, atau minta sup tertentu. Dia memilih pakaiannya sendiri, yang harus kita arahkan. Musim dingin begini nggak mungkin dia pakai baju tipis untuk musim panas, nggak mungkin. Jadi ditunjukkan dingin itu apa. Kalau kita kan dingin, dia nggak ngerti. Saya bawa keluar udara dingin, saya gemetaran, baru dia tahu, dia rasakan, oh dingin itu seperti gini. Baru dia memilih pakaian yang sesuai dengan musim di dalam hal ini. Jadi kita arahkan. Jadi perkataan tidaknya ada batasannya. Mereka mulai menggunakan perkataan no. Mereka mulai menggunakan perkataan tidak. Paling sering itu pada usia 2 tahun itu. Orang sini menyebutnya the terrible two. Usia 2 yang bikin masalah nih. Tidak semuanya. Nah, tidak pada mereka ini mempunyai batasan. Apa selamanya kita mesti ngikutin perkataan tidak? Ya enggak juga. Kamu tidur? No. Oh nggak bisa. Ini jam tidur. Kamu makan? No. Oh nggak bisa. Ini jam makan. Jadi no-nya tidak berlaku di sana. Orang tua mengambil alih. Jadi dia akan belajar kapan no dia bisa melakukan ini, kapan no dia tidak berlaku. Kalau semuanya dibenarkan di dalam hal ini, dia bertumbuh sebagai anak yang mau menang sendiri nantinya. Menghadapi polisi pun kalau salah, ada orang tua yang membereskan. Yang benar aja. Nggak bisa. Karena ada pepatah Indonesia juga, tangan mencencang, bahu memikul. Tanggung jawab. Bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu ada konsekuensinya. Anak belajar ini. Kamu boleh memilih apapun juga, tapi tidak berarti kamu lepas daripada konsekuensi, baik atau buruk. Di dalam ini. Tentu saja, saya katakan tentu saja, otonomi datang dengan kesulitan, bukannya tidak. Anak-anak pada usia ini mulai menunjukkan keinginan kemandirian mereka. Balita dengan cepat berkata tidak, no, I don't want it. No, no. Cepat banget mereka. Mereka akan merasakan bagaimana ya papa mama akan bersikap kalau aku mengatakan tidak. Coba aku dorong perkataan tidak ini lebih jauh lagi. Aku nggak mau tidur. Aku nggak mau makan. Aku nggak mau mandi. Apa yang terjadi di dalam hal ini? Bisakah aku berhasil atau aku mental pada no yang itu? Sehingga dia belajar pada saat itu. Karena kalau tidak, dia tidak mengerti cara menghadapi otoritas nanti. Pada waktu dia mulai bertumbuh lebih besar lagi. Ya, jadi dia mulai mempergunakan otonominya ini dengan mempelajari efek daripada perkataan tidak. Apa sih yang terjadi kalau aku mengatakan tidak? Nah, ini berarti orang tua terkadang ya harus apa? Harus menempuh jalan yang sulit
antara meneguhkan keterampilan baru balita mereka dalam mempergunakan perkataan no, dalam mempergunakan perkataan tidak, dan mengajari keterbatasan perkataan tidak tersebut. Ada batasannya. Perkataan tidak ini terbatas loh. Aku minta pisau tajam. Terbatas loh itu. No. Aku mau main mesin jahit. No. Simple. So simple is that. Aku mau main di luar sendiri tanpa pengamatan. No. Jelas di dalam hal ini. Ya. Ada keterbatasan. Jadi mereka mencoba meneguhkan ini. Kita meneguhkan perkataan tidak ini dengan batasan. Ya. Demokrasi sih demokrasi, tapi ada batasannya di dalam hal ini. Misalnya pada saat jam tidur, pada saat jam makan, pada saat jam mandi, anak tidak dapat mengatakan tidak. Orang tua harus bisa mengajarkan batasan yang benar bagi anak-anak itu. Ya kan? Saat berhenti bermain dan harus jam tidur, kita nggak bisa langsung mengatakan ambil mainan secara demikian sewenang-wenang. Biasa saya akan memberikan sesuai dengan apa yang saya pelajari, memberitahu kepada anak, ini 5 menit lagi ya, kamu masih punya waktu 5 menit lagi. Kemudian kita rapikan ya, simpan, besok main lagi. Dikasih tahu. Jadi bukan mendadak berhenti 5 menit lagi ya, belum mengerti konsep 5 menit. Kita yang memasukkan konsep 5 menit ini ke dalam pengertian mereka. Ayo, ini sudah hampir waktunya, 2 menit lagi mari kita rapikan. Dan kemudian kita siap-siap tidur. That's the way it is. Ya, jadi anak belajar. Ada saat mulai bermain, tapi tidak selamanya bermain, karena ada waktunya habis untuk bermain, dan jam tidur pun masuk. Misalnya seperti itu. Oke? Jam mandi masuk. Jam belajar masuk. Dan sebagainya. Jangan sampai jam tidur diajak bermain, jam bermain disuruh tidur. Jam mandi, main, jam main, dia kerjakan yang lain. Pelajarannya nggak ada. Jadi di dalam hal ini, ketegasan ini akan membangun seorang anak dengan kepribadian yang kuat banget. Karena dia akan sanggup mendisiplinkan dirinya. Karena orang tua mengajarkan disiplin ini kepada anak. Ya, diajarkan. Lagi pula ada banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh seorang anak kecil, dan ada banyak hal yang tidak boleh dilakukan. Ada yang tidak dapat dan ada yang tidak boleh. Sekalipun bisa. Ya. Kita harus belajar membiarkan anak-anak kita mengekspresikan keinginan mereka. Bahkan kemarahan mereka, frustrasi mereka, ketidaksukaan mereka. Oke banget. Tetapi dengan cara yang hormat ya. Masa kita menentukan, kamu pokoknya harus makan pisang. Anak itu nggak suka pisang. Kenapa mesti dipaksa? Dia sukanya misalnya apa? Misalnya dia suka papaya. Ya udahlah, ganti pisang dengan papaya. Di dalam hal ini. Kenapa mesti dipaksakan di dalam hal ini? Ya. Hal ini memungkinkan mereka untuk tumbuh dalam kemandirian, tetapi dalam asuhan dan perlindungan orang tua. Di dalam hal ini. Ada anak yang tidak suka musik, dipaksakan. Ya nggak kena. Dia sukanya sport misalnya. Oke banget dong. Ya kan? Beethoven misalnya. Mudah sekali sudah bisa mengkomposisikan lagu-lagu klasik. Kalau dia suruh sekolah kedokteran, ya nggak kena. Nggak cocok. Kamu pokoknya harus jadi dokter. Kamu harus jadi lawyer. Enggak. Aku mau jadi musisi. Kenapa? Kalau orang tua yang paksakan, itu kan mimpi papa mama, bukan mimpi aku. Mimpi aku ini, tolong dihargain dong. Jadi di dalam hal ini, kita harus mengerti. Di dalam hal ini, jangan paksakan kehendak kita kepada mereka. Nggak akan bisa berhasil. Di dalam hal ini. Jika seorang anak tidak diizinkan untuk mulai melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, dia akan mengembangkan rasa malu dan keraguan diri yang berlebihan. Kebergantungan akibatnya, ini yang disebut sebagai anak mami loh. Ya kan? Jadi kalau kita menopang mereka dalam mengekspresikan keinginan mereka, hal ini memungkinkan mereka untuk tumbuh dalam kemandirian, tetapi dalam asuhan dan perlindungan orang tua.
di dalam hal ini. Jangan sampai pria alfa memasukkan ide seperti ini di dalam kehidupan mereka. Jangan sampai. Nanti akan kita pelajarin pria alfa. Ya. Di sini kita melihat jangan anak terus-menerus dikritik. Jangan direndahkan terus-menerus. Jika itu terjadi, dikritik terus-menerus, direndahkan terus-menerus, dilecehkan terus-menerus, maka anak akan bertumbuh dengan keyakinan bahwa ia tidak mampu dan merasa malu untuk mencoba, takut gagal. Ya kan? Akibatnya di depan publik pun dia takut bertanya. Bagaimana kalau pertanyaan aku ini nggak masuk akal ya? Bagaimana kalau pertanyaan aku ini bersifat pertanyaan bodoh dan ketahuan orang ya? Bagaimana terlalu banyak bagaimana? Ya dalam hal ini. Saya melihat banyak di antara kita orang Indonesia memiliki sifat seperti ini, malu-malu bertanya. Wahai, kamu aja tanya. Kamu bisa tanyakan ini nggak? Ya tanya sendiri dong. Aku nggak tahu kamu mau nanya apa, tanya aja sendiri. Oke banget. Saya waktu datang ke Jerman masih memiliki sifat seperti itu, takut bertanya. Lama-lama hilang, dikikis. Karena melihat semua orang oke kok. Berubah di dalam hal ini. Sama aja, kita mesti bertanya. Kalau nggak mau, kita nggak dapatkan jawaban. Masa mau bertanya sama teman, belum tentu jawabannya benar. Kenapa nggak tanya sama profesor? Tetapi menurut Erikson, anak yang mampu menguasai keterampilan baru dan mampu mengatasi dan mengontrol rasa malu dan otonomi akan memperoleh nilai rasa percaya diri yang semakin bertumbuh. Jika ini kita dorong, rasa percaya dirinya akan makin bertumbuh. Oke kok. Ya kan? Sangat-sangat positif di dalam hal ini. Ya. Apa yang dapat dilakukan orang tua untuk mendorong kebutuhan untuk mengontrol ini? Apa yang dapat dilakukan orang tua? Oke. Erik Erikson mengatakan sangat penting bagi orang tua untuk membiarkan anak-anak mereka mengeksplorasi batas kemampuan mereka dalam lingkungan hidup mereka dengan mendukung dan memiliki sikap toleran terhadap kegagalan anak. Karena belajar adalah sebuah proses. Ingat dari tadi saya katakan, belajar adalah sebuah proses. Oke banget. Emangnya orang tua nggak pernah membuat kesalahan selama hidup? Kenapa harus menuntut kesempurnaan? Kan namanya juga tahap belajar. Oke banget dong. Di dalam hal ini. Punya pengertian seperti itu dong. Ya. Kalau tidak, it is more about you rather than about your child. Lebih banyak tentang kamu daripada tentang anak. Gak bisa seperti itu. Kejam menjadi orang tua. Misalnya, daripada mengenakan pakaian anak, orang tua yang suportif harus memiliki kesabaran untuk membiarkan anak-anak mereka mencoba mengenakan pakaian mereka sendiri sampai mereka berhasil atau sampai mereka meminta bantuan. Sebelum itu jangan. Biasanya orang tua buru-buru pakaikan. Kenapa? It is more about the parent. Lebih banyak tentang orang tua yang tidak mau dirapotkan. Lama sekali, dengan aku pakaiin aja lah biar cepat. See? Itu tentang kamu yang tidak sabar, yang tidak mau direpotkan. Biarkanlah anak itu mencoba sendiri. Kalaupun terbalik-balik dia, kita ada di sana untuk menuntun. Lihat loh, ini tangan baju, pasangnya di sini, bukan di kaki. Ini baju. Dikasih tahu. Lantas kita ambil perbandingannya. Celana modelnya seperti ini, baju modelnya seperti ini. Kita menuntun anak. Bukan lantas sambil, ini kok enggak tahu sih beda baju. Ya, anak umur segitu. Dikasih tunjuk contohnya. Dan kemudian diajarkan. Kita bersama-sama. Lihat nih, papa pakai begini caranya. Anak mengikut, mencontoh apa yang dilihatnya. Daripada mengerti gitu aja nggak tahu. Ya ampun, memang nggak tahu. Masih umur segitu. Gerakan persarafannya belum sempurna. Oke banget. Di dalam hal nggak perlu marah, nggak perlu frustrasi. Memang tahap dalam keadaan demikian. Come on, orang tua. Jika orang tua selalu mengenakan pakaian anak-anak mereka tanpa memberi kesempatan
kepada anak-anak mereka untuk mencoba, maka orang tua sedang membunuh apa? Sedang membunuh rasa percaya diri anak-anak mereka, dan mereka sedang menumbuhkan anak-anak yang akan sangat bergantung kepada orang tua mereka. Nah, pada waktu anak-anak bergantung, dimarahin lagi. Padahal yang menciptakan anak-anak bergantung kepada kalian adalah kalian sendiri. Waktu anak-anak bergantung, marah. Nggak fair banget di dalam hal ini. Dalam hal ini kita akan dapat melihat dan mengenali bahwa ini tentang orang tua dan bukan lagi tentang anak-anak mereka. This is about the parents and no longer about their children. Put it into your mind. Berhentilah menjadi orang tua yang egois. Saya ulang, berhenti dong jadi orang tua yang egois. Kalau Anda tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak, ya anak akan belajar sesuai dengan contoh itu, sesuai dengan teladan itu. Konsentrasi. Orang tuanya kalau lagi mengerjakan sesuatu juga nggak konsentrasi. Jadi anak itu belajar, oh konsentrasi itu gitu toh caranya. Nggak bisa, kita harus memberikan contoh yang benar. Kalau kita melarang anak yang tidak disiplin, kita sendiri tidak disiplin, nggak boleh marah. Karena itu yang kita ajarkan. Monkey see, monkey do. Apa yang dilihat, itu yang akan dilakukan. Anak tidak melakukan apa yang kalian katakan, anak akan melakukan apa yang dia lihat. Ya, dalam hal ini. Ya. Jangan ya, berhenti menjadi orang tua egois. Jadi orang tua perlu mendorong anak untuk apa? Untuk menjadi lebih mandiri dan percaya pada kemampuan sendiri, dan sekaligus melindungi anak agar kegagalan terus-menerus dapat dihindari. Kita ada di sana, kita memberi petunjuk di dalam hal ini. Diperlukan keseimbangan yang baik dari orang tua. Harus seimbang, balance-nya harus ada. Mereka harus berusaha untuk tidak melakukan segalanya untuk anak-anak mereka. Namun jika anak-anak tersebut gagal dalam tugas tertentu, mereka tidak boleh mengkritik anak tersebut atas kegagalan, atas musibah yang terjadi atas mereka. Khususnya dalam pelatihan toilet. Masih ngompol, diajarkan pelan-pelan. Bisa. Miliaran orang yang pernah hadir hidup di dunia ini bisa kok mengontrol. Kenapa anak kita tidak? Pasti bisa. Tujuannya adalah pengendalian diri tanpa kehilangan harga diri. Saya beberapa kali mendengar anak dimaki, dilecehkan di depan umum, bahkan di depan saya. Memang anak ini bodoh nih. Ini sehubungan nggak bisa. Loh, Anda sedang menimbulkan kehilangan harga diri pada anak ini. Yang saya katakan tadi, ajari anak untuk dapat mengenali pengendalian diri tanpa kehilangan harga diri. Pengendalian diri tanpa kehilangan harga diri. Catat itu baik-baik ya. Pengendalian diri tanpa kehilangan harga diri. Penting di dalam hal ini. Ya, kalau kita ingin membantu orang juga secara tersembunyilah. Jangan sampai harga diri orang tersebut hilang. Penting. Suatu saat melihat, sebelum saya berangkat balik ke Amerika, di tempat WC umum di Soekarno-Hatta di bandara, cleaning service-nya kasihan saya lihat, kurus begitu, pucat. Saya ajak keluar untuk memberikan sesuatu tanpa dilihat oleh orang lain. Ini penting. Supaya kita jangan di depan orang itu mungkin bisa meruntuhkan harga dirinya seperti demikian ya. Alkitab juga mengajarkan itu. Jangan sampai tangan kanan kita tahu apa yang dikerjakan dengan kiri. Ini penting di dalam hal ini. Saya buat catatan di sini, artinya penting banget. Saya kasih arrow, saya kasih apa dalam catatan saya. Ya, saya garis merah. Sukses di tahap ini akan mengarah pada munculnya kemauan yang kuat untuk berusaha. Kalau sukses dalam tahap ini, tahap mana tadi? Autonomy versus shame. Dia keluar dengan will. Artinya dia muncul dengan kemauan yang kuat untuk berusaha.
dan tidak akan menyerah di dalam hal ini. Tidak akan menyerah. Saya tidak akan menyerah sebelum saya coba habis-habisan. Banyak kok sumber-sumber, apalagi sekarang ini bisa dicari tahu, bisa ini, bisa itu. Pasti bisa. Ya, tanya orang, tanya Mr. YouTube, tanya Mr. Google, tanya orang-orang, anak-anak muda kalau tentang teknologi, kalau nggak ngerti juga lihat itu. Banyak yang bisa ditanya di dalam hal ini. Ujian identitas. Masuk dalam ujian identitas ya. Apakah identitasku harus berakar dalam Tuhan? Nah, kita berbicara sebagai orang Kristen. Oke. Ketika setan menyelinap ke taman, entah kapan masuknya setan ini tidak dibicarakan di dalam Alkitab, pokoknya dia ada di sana. Dia menyelinap masuk ke taman, dia mempertanyakan kelayakan Tuhan untuk dipercaya. Dia masukkan kebimbangan di dalam diri Hawa. Dia nggak mencari suaminya, tidak mencari Adam. Kemungkinan diganyang. Dia mencari Hawa yang lemah untuk dikibulin, untuk dimanipulasi. Selama ini Hawa hidup bergaul erat dengan Tuhan dan suaminya Adam. Nggak ada yang lain. Segala sesuatu yang diketahui Hawa berasal dari Tuhan sumber segala kebaikan. Nggak ada yang jahat. Saat itu Hawa tidak mengenal arti kata jahat ataupun dosa karena ia hidup bergaul erat dengan Tuhan. Hawa taat dan setia kepada Tuhan. Oke. Saat ujian akan kesetiaan Hawa pada akhirnya tiba, setan menggoda Hawa untuk berpikir bahwa hidup terpisah dari Tuhan jauh lebih baik daripada hidup bersama Tuhan. Kamu akan menjadi seperti Allah dalam Kejadian 3 ayat yang kelima. Ya, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan, menjadi independen. Kalau kamu menjadi sama seperti Tuhan, kamu nggak butuh Tuhan. Itu dia. Dia dalam hal ini. Dia lupa Tuhan itu sumber segala hikmat. Yang dia tahu dari memakan buah itu sudah terlambat nanti. Oh iya, aku sudah melanggar firman Tuhan. Baru sadar di sana. Aku mati nih. Itu pun nikmatnya adalah hikmat dunia. Terbatas. Karena asalnya dunia. Harus belajar lagi. Hikmat dari Tuhan diberikan demikian. Luas sekali. Setan ingin Hawa percaya bahwa jika dia memakan apa yang dilarang Tuhan, matanya akan terbuka dan ia akan menjadi sama seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan jahat. Ini adalah sebuah manipulasi yang dirancangkan setan, bapa segala dusta. Hal yang sama dilakukan oleh Absalom, anak Daud, dengan menulis daftar hutang yang baru, yang berbeda dari yang aslinya, untuk memenangkan hati orang-orang Yahudi agar berpihak kepadanya. Taktik manipulasi seperti ini masih kita lihat sampai hari ini. Bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain dan mengalihkan fokus mereka pada dirinya untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sebagai orang baik. Banyak terjadi pada orang-orang narsis yang jenis seperti ini. Ya, jadi dalam hal ini dialihkannya. Karena itulah saya mengajarkan 3C. Salah satunya diam di dalam konteks. Critical thinking. Analisakan secara kritis supaya kita tidak tertipu. Diam di dalam konteksnya dan hasilkan solusi yang kreatif. Kreatif bukan berarti Anda sendiri, Anda dapat bersama-sama dengan tim di dalam hal ini, ya. Nah, manipulasi ini diarahkan. Setan tidak mengatakan, aku setuju dengan Tuhan, kamu nggak usah makan. Enggak, dia bikin bimbang, dia manipulasikan. Mungkin nggak ya? Mungkin nggak ya? Tuhan itu tahu sebenarnya pada hari engkau memakan, matamu terbuka separuh kebenaran. Nggak tahu tentang yang baik dan jahat. Ya, waktu itu sudah terlambat. Berdosa, melawan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Orang Kristen juga kalau dilarang tidak boleh berdoa, berdoa. Kalau dilarang tidak boleh makan, apa yang mereka kerjakan? Kalau dimasukin sesuatu, kamu akan sama seperti ini loh.
Ingat ya, Tuhan dilarang nggak boleh. Ya nggak mau, dia mikir 2 kali ya, setan ingatkan gua juga nih. Tapi pada waktu dikatakan, kamu akan menjadi seperti Tuhan, dinaikkan tingkatnya ke atas. Dia mulai mikir dalam hal ini. Waktu itulah dimasukkan ide-ide yang salah, dimanipulasikan. Keuntungannya bagi setan, karena dia jatuh dalam hal yang sama. Dia pengen orang-orang lain juga jatuh dalam dosa yang sama. Dia nggak pernah berubah taktiknya loh sampai sekarang. Selalu sama. Nah, kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak mengerti tentang ini. Jadi, setan menawarkan sesuatu yang baru tentang hidup. Kamu akan menjadi seperti Allah. Sebelumnya nggak ada ini. Ya, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Padahal jahat itu konsepnya belum mengerti mereka di dalam hal ini. Selama ini Hawa hanya tahu tentang yang baik. Dan saat ini setan menawarkan sesuatu yang baru, produk baru tentang hidup, yaitu selain yang baik. Bapak segala pembohong adalah setan. Belum tahu mereka ini jahat apa. Dia tawarkan produk baru, yang ditawarkan aku ini loh. Ya kan? Ini dia. Produk yang salah ditawarkan masuk ke dalam pikiran yang benar menjadi salah. Hawa juga akan mengetahui pada saatnya apa itu jahat. Yaitu setelah memakan. Yang pertama kali yang jahat yang tahu apa? Aku salah. Aku sudah tidak mentaati. Karena itu aku salah banget. Aku mati. Aku telanjang. Tahu dia langsung. Ya kan? Ini dia akan tahu bahwa setan itu adalah sumber segala kejahatan. Pada waktu dia melihat Tuhan memberikan konsekuensi. Jadi ingat yang tadi saya katakan. Kita boleh memilih apapun juga, tapi kita tidak pernah terlepas dari konsekuensi akibat pilihan kita. Catatkan itu baik-baik. Ya, setan menjanjikan kebebasan berkehendak yang terlepas dari kontrol Tuhan dan menjanjikan otonomi. Di sini kita melihat cara kerja otonomi versus shame. Kegagalan Adam dan Hawa untuk mendapatkan otonomi seperti yang dijanjikan setan telah menimbulkan shame. Setan kan menjanjikan otonomi. Kamu independen, bebas daripada Tuhan. Kamu tahu yang baik dan jahat. Tapi kan gagal. Timbul shame terhadap Tuhan di dalam hal ini. Bisa nangkap ya di dalam praktek dari sisi Alkitab. Ya kan? Jadi pada prinsipnya jadi sekali lagi kegagalan Adam dan Hawa untuk mendapatkan otonomi seperti yang dijanjikan setan telah menimbulkan shame, rasa malu untuk menentukan dirinya sendiri. Tetap aja harus bergantung kepada Tuhan. Pada prinsipnya, Hawa akan memutuskan sendiri apa yang baik dan yang jahat bergantung kepada Tuhan yang adalah sumber segala kebaikan. Godaan kedua adalah tes identitas. Tadi mau melepaskan diri. Masa aku terus-menerus bergantung kepada Tuhan? Sumber segala pengetahuan. Enggak deh. Aku sendiri deh. Melepaskan diri dari Tuhan ini jahat loh. Ya. Dan kemudian tes keduanya adalah tes identitas. Nah, saya sudah setengah jam di sini. Saya membuka floor-nya untuk pertanyaan sesuai dengan apa yang kita pelajarin di sini ya. Bisa dibuka mic-nya kalau ada yang mau bertanya. Oh ya, Pastor. Silakan. Apakah orang introvert itu dihasilkan dari kegagalan autonomi versus shame atau gimana? Atau No, memang kepribadiannya? tidak dihasilkan dari sana. Introvert itu adalah dia seperti itu orangnya. Tepatnya seperti apa munculnya introvert itu terjadi pada seseorang, nggak ada yang bisa ceritakan secara persis mekanismenya seperti apa. Tapi seringkali introvert itu terjadi karena orang itu bergaul dengan orang-orang yang introvert lainnya. Tapi kalau misalnya orang-orang introvert ini kita izinkan bergaul dengan orang-orang ekstrovert, introvertnya akan hilang. Di dalam hal ini akan hilang. Jadi dia nggak tahu caranya bagaimana bergaul, berbicara. Dia bergaul dengan orang-orang yang lincah ini. Ingat dalam 1 Korintus 15 ayat 33-34, pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Sekarang dia nggak bisa nih kita kasih dia pergaulan yang baik. Akan terpengaruh dengan pergaulan yang baik ini. Ini risetnya tentang ini kan banyak sekali intimidasi terhadap orang-orang.
Ya kan? Semua orang percaya bahwa bola yang satu ini sekalipun lebih besar, wah dibilang ini lebih kecil nih. Semua orang bilang lebih kecil. Ikut dia itu. Lebih kecil. Terpengaruh. Ini bandwagon effect namanya dalam bahasa psikologinya. You need to step out of the bandwagon effect. Jangan mengikuti apa yang kata mayoritas. Belum tentu benar. Kamu harus bisa sendiri dari rumah. Kalau kita support usaha seperti gini, anak akan bisa berdiri. Akan mampu bertanya. Nah, ini rasa malu ini mungkin aja bisa menyebabkan salah satu faktor, but not the only factor. Tapi lebih banyak bukan introvert, tapi rasa takut bertanya. Rasa takut bergaul. Rasa takut tertolak. Lebih banyak ke arah sana. Malu. Dia dalam hal ini. Terjawab? Nanya lagi deh kalau gitu. Ya, Jadi kalau silakan. introvert itu ketidakmampuan dia untuk mengungkapkan isi hati gitu. Yang didasarkan itu. Bukan ketidakmampuan untuk mengungkapkan rasa isi hati, bukan seperti itu. Dia lebih Oh, banyak memilih untuk tidak mau berbicara oh, di oke, dalam hal ini. Tapi kalau dia dibiarkan membaur dengan orang yang suka berbicara, dia akan bisa. Dia memilih seperti itu di dalam hal ini. Apakah dia tidak mampu? Oh, dia mampu kok. Coba misalnya orang yang demikian, saya bertemu dengan orang yang mengaku dirinya introvert. Saya berbicara. Beberapa kali saya berbicara, ini orang kok lancar bicaraannya? Ya karena one on one. Saya bawa Hmm. ke dalam publik. Nggak bisa. Saya bilang, oke banget. Oke, kita belajar kenal dulu teman satu, kita tambahkan. Dua, kita tambahkan lagi. Satu, tiga. Nah, sudah terbiasa. Oke, sekarang dalam ini kita berbicara rame-rame di publik. Akan bisa dia. Dengan latihan, bisa. Dia dalam hal ini. Nggak ada yang nggak bisa. Izinkan aja dia bergaul, dan kita memberikan validasi terhadap usahanya, terhadap effortnya dia. Berubah. Oke? Oke, oke. Alright. Thank you, Pastor. No problem. Anytime. Lain? Nina mau nanya, Pastor. Silakan. Kalau kegagalan anak eh, di apa? Kalau dikritik terus kan anak akan gagal. Dampak dari kegagalan anak terlalu banyak dikritik sama eh, semua kemauan orang tua tuh apa aja sih gitu? Kayak rasa sifat pemalu atau kayak apa ya? Anak akan merasa eh, ya pemalu tadi gitu yang nggak berani kayak misalnya anak mau ngomong tapi dia nggak berani lebih banyak diam. Apakah itu masuk dalam kegagalan karena terlalu banyak dikritik sama orang tuanya gitu? Salah satunya seperti itu. Jadi kalau waktu anak sekalipun anak berusaha, tetapi dipermalukan sehingga harga dirinya hilang sama sekali. Gitu ya. Begini aja kamu nggak bisa. Dan itu diucapkan di depan orang banyak. Padahal dia berusaha di dalam hal ini. Ya kan? Anak tidak memiliki keberanian untuk mencoba. Akibatnya anak kehilangan rasa percaya diri. Anak kehilangan harga diri, apalagi di depan umum. Ya kan? Orang-orang yang biasa muncul ke depan dengan berani begitu ya, biasanya banyak sekali mendapatkan support positif dari para caretakersnya, dari para pengasuhnya. Oke banget kok, maju, bisa kok. Itu yang terpenting. Sehingga anak itu berani maju dan melakukan segala sesuatu. Salah itu nanti urusan lain, kita belajar lagi di dalam hal ini. Nggak ada masalah. Ya, rasa percaya diri itu begitu kuatnya jadinya di dalam hal ini. Terjawab, Nina? Ya, Jadi ya, kalau ya. orang tua biasa mempermalukan anak terhadap kesalahan, walaupun sepele, dipermalukan, dikritik, anak kehilangan kemauan untuk mencoba. Hmm. Nah nanti Makanya kalau anak kalau sudah nggak mau mencoba, dimarahin lagi. Kok kamu nggak mau coba sih? Ya habis coba dikritik terus. Nah orang tua nggak lihat kesalahannya itu. Padahal mereka yang membuat anak itu seperti itu. Ah, memang dia lahir. Enggak lah, anak enggak lahir seperti itulah. Introvert mungkin juga bisa terjadi karena anak tuh nggak dibiarkan bergaul. Nggak boleh bergaul. Adanya dalam rumah terus.
dengan orang tua terus. Apakah itu introvert benaran? Enggak juga. Orang terlalu cepatlah mengatakan introvert itu. Ya, yang benar-benar introvert itu adalah dia ke dalam, dia nak mengungkapkan perasaannya, dia tidak berkomunikasi dengan perasaannya kepada orang lain, tidak memberitahukan hal yang demikian. Itu betul-betul introvert ya seperti itu. Nggak bisa dia komunikasikan itu. Atau menolak untuk mengkomunikasikan. Ke dalam perginya. Ya, lengkap? Ya, Pastor. Makanya disebut kalau udah dewasa tuh kayak pengecut itu mungkin arahnya ke sini kali ya. Gara-gara terlalu banyak dikritik sama orang tuanya. Pengecut Gitu kan kali ya, arti Pastor. arti kata pengecut itu Pengecut tuh apa kelakuan ya? apa? Aduh, ada yang bisa jelasin nggak pengecut tuh apa ya? Aduh. Kalau ada masalah lari gitu, penakut Iya, gitu, Kak. gitu Hah? kayaknya ya. Iya, itu ya, gitu Iya, ya. pengecut. Lari. Dia berani Ya, menghadapi Gini, lari kenyataan. kalau lari dari anak masalah. nggak berani mencoba, biasanya terjadi akibat selalu dikritik. Dia mencoba ini, dikritik. Kenapa orang tua mengkritik? Karena itu yang diketahui orang tua. Ada solusi nggak setelah dikritik? Nggak ada. Orang tua cuma bisa mengkritik. Solusi nggak ada. Ngapain? Mendingan kasihkan solusi, jangan kritik. Ini loh caranya. Kalian lihat di dalam konseling sudah sekian bulan, yang saya berikan apa? Yang saya berikan itu adalah solusi di dalam hal ini. Solusi itu penting banget. Jangan selesai tanpa solusi di dalam hal ini. Ya, ada lagi pertanyaan? Ini Saya mau dua. tanya, Pastor. Ah, Ya, ini berhubungan dengan ini sih yang tidak kata tidak tadi no. Nah, kalau orang itu kalau anak tuh sebenarnya kan biasanya tadi kan dibilangkan no 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 jangan jangan begitu kan. Nah, itu kan lebih dari ke satu arah kan berarti ke orang tua ke anaknya sendiri kan. Berarti anak itu tidak punya ini dong apa pilihan keputusan untuk memilih. Biasanya, makanya kan orang disuruh bilang, mungkin juga itu ke shame tadi ya, rasa malu, rasa takut, karena mereka itu tidak punya eh, kesempatan untuk memilih, kesempatan untuk memilih. Jadi hanya dibilang no, 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 jangan, jangan, jangan. Di balik itu juga hanya satu arah aja. Jadi anak itu merasa takut, merasa malu untuk akhirnya nanti kalau dia itu memilih ini beda, dia salah. Memilih ini yang beda, dia salah. Saya boleh berasumsi begitu nggak, Pastor? Jadi karena dalam masa ini itu dia bisa dibilang kata no no terus, jadi kesempatan untuk memilihnya dia itu diambil. Jadi akhirnya dia itu jadi merasa restrain, terkekang gitu loh. Itu tidak Pastor. seperti itu. Anda terbalik, Amanda. Karena perkataan yang di sini tadi adalah autonomi versus shame ini, autonomi pada anak. Anak yang memegang kendali untuk mengatakan tidak, bukan orang tua. Tapi dalam hal ini saya katakan tadi, tidaknya ini memiliki batasan. Mandi ya? No, katanya. Anaknya bilang no. Oh ya nggak bisa, jam mandi kok. Tidur ya, berhenti bermain. No, oh nggak bisa. Harus tidur, ini jam tidur. Yang saya hubungkan dengan disiplin tadi loh. Ini. Jadi otonomi versus shame ini pada anak antara 1,5 tahun, 18 bulan, sampai 3 tahun. Ini terjadi di sini. Jadi anak, khususnya pada 2 tahun itu kencang sekali mengatakan no. Tadi saya jelaskan, anak ingin melihat pada waktu aku mengatakan no atau tidak, apa yang terjadi dengan papa dan mama selaku otoritas di dalam hal ini. Dan setelah beberapa saat dia mengerti bahwa tidak semuanya aku dapat katakan no. Misalnya di dalam hal ini kamu mau minum, kamu mau tidur, no, nggak bisa karena itu jam tidur. Di dalam hal ini, kalau misalnya kita katakan pada waktu bermain di sini, kamu main mobil-mobilan atau main apa? Nggak, aku nggak mau main mobil-mobilan saat ini, aku mau main masak-masakan. Ya nggak apa-apa lah. Oh nggak boleh, kamu mau mesti main mobil-mobilan, mami lagi repot atau papa lagi repot, nanti berantakan. Ya itu kan orang tua yang takut direpotin. Nggak berhak orang tua mengatakan itu di dalam hal ini. Anak memilih, biarkanlah anak itu memilih berkembang yang mengarah kepada kemandirian
Di sini umur 18 tahun keluar rumah ya anak-anak di sini. Harus mandiri. Kalau sudah umur 30 masih ada di dalam rumah itu dilihatin orang di Amerika. Apaan? Beda konteksnya, beda kebudayaannya di dalam hal ini. Saya ingat anak saya 18 tahun. Finally I'm 18. I want to feel. Aku mau merasakan apa rasanya hidup di dormitory, hidup di dormitory. Asrama. Asrama. Hidup di asrama. Apa rasanya? Aku mau tahu. Kebebasan memegang uang. Apa rasanya? Budgeting itu seperti apa? Kalau habis, urusan kamu dikasih tahu dulu. Ini uang ini segini-segini, kamu ini buat perincian kamu. Sudah saya baca perinciannya, kita kasih tahu, oke, ini yang kita ketemu, titik tengahnya begini. Oke. Kamu mesti bisa ngatur. Kalau dalam 2 minggu kamu habisin, the rest is up to you. How you survive, I don't know. Kemandiriannya itu oke, tapi dia terbatas. Nggak bisa artinya uang itu nggak ada nomor serinya. Nggak ada lah. Uang ada nomor serinya juga lah. Ya, di dalam hal ini. Nggak bisa. Aku mau traktir orang setiap hari. Ya boleh, traktir aja orang setiap hari. Setelah habis, ya urusan kamu. Urusan kamu. Nggak ada sama papa. Papa minta enak. Kalau waktu dia kerja sendiri, dia menghasilkan, wow, this is how it feels. Sakit ya. Kalau uangnya dia lempar-lempar begini, dia belajar. Apa saya marah? Enggak, saya cuma senyum. Dalam hal ini. It's okay, dia belajar. Ya, terangkap ya maksud saya ya. Ya, oke. Oke. Jadi bukan dari orang tuanya mengatakan tidak, dari anaknya ingin mendapat otonomi untuk mengatakan tidak atau mengatakan no. Nah, orang tua membimbing, memberikan kebebasan untuk mengatakan tidak, tapi terbatas. Dalam contoh tadi, jam tidur ya nggak boleh bilang nggak mau tidur, harus tidur. Itu disiplin. Jam pergi ke sekolah nggak bilang, aku hari ini mau libur. Nggak ada. Bayangin kalau orang tua nggak mau sekolah oke, mau sekolah oke, mau libur oke, nggak mau libur oke. Bayangin anak itu akan seperti apa bertumbuh besarnya. Nah, ini nggak baik di dalam hal ini. Ya, ini 3 wanita sudah bertanya dari pihak pria adakah? Pastor. Oke, Pastor. Oh, Gideon dulu. Silakan. Menyambung yang tadi sih tentang no ya. No dari anak itu ada batasnya. Dan yang tadi, Pastor, kelanjutannya ya, ketegasannya itu sampai sejauh apa, Pastor? Kalau misalnya contoh tadi anaknya nggak mau tidur itu. Bener-bener dia keras gitu, nggak mau tidur. Dan kita mengarahkan untuk tidur itu kira-kira tindak lanjutnya seperti apa? Apakah perlu pendisiplinannya itu seperti apa kalau benar-benar dia itu keras ya untuk anak yang Dari ini awal contoh. sudah terbiasa jam segitu tidur. Misalnya, memang anak saya jam 8 malam itu sudah saya gendong, masukin botol susu ke mulutnya, itu jam tidur. Saya matikan lampu. Oke, semakin dia menjadi dewasa, menjadi lebih gede, umur 10 tahun sudah mengerti konsep waktu. Oke, kamu nggak mau makan sekarang? Oke. Pokoknya kalau jam 8 malam, lampu di dapur mati, dapur tutup. Kamu nggak bisa buka dapur lagi. Kamu lapar nggak apa-apa, nggak bikin mati kok. Besok bisa makan lagi. Jadi you decide. Di dalam hal ini. Oke? Sekali-sekali bisa begitu. Tapi kalau terlalu sering seperti begitu, akan saya beritahu. Puji Tuhan nggak terjadi ya. Sesekali barangkali begitu ya. Ini jam segini kita makan, jam 6, setengah 7, makan dalam satu keluarga bersama-sama. Nggak ada sendiri-sendiri. Namanya keluarga. Bersama-sama. Family. One unit. Nggak ada satu makan jam 7, satu makan jam 6, nggak ada. We sit down together and we eat together. That's the way it is. Di dalam ini. Jadi dilatih anak-anak ini. Sehingga dia mengerti apa itu keluarga. Konsep Tuhan kemarin kan gitu juga, dari nggak mengerti, bunga ini diciptakan oleh Tuhan, ini pisang ini Tuhan, ini makan, kita berterima kasih. Lama-lama dia mengerti konsep Tuhan, kan begitu, diajarkan. Konsep mematuhi hukum yang berlaku, aturan yang berlaku dalam rumah tangga itu dari kecil, diajarkan juga, ini jam tidur, lampu mati, dia harus tidur. Kamu naik ke crib kamu sana, tempat tidur kamu sana. Selesai. Dibacakan good night story. Diselimutin.
Are you going to tuck me in? Mau selimutin aku nggak? Ya, selimutin. Saya selimutin. Saya bacakan cerita. Bacakan Alkitab. Siang hari. Malam bacakan cerita, kemudian tidur. Terjawab, Gideon? Disiplin. Iya, Pastor. Jadi di situ Oke. pun juga kayak apa namanya, kadang-kadang juga perlu dikasih apa namanya konsekuensinya kali ya. Kalau nggak makan itu nanti dia akan lapar, dia akan merasakan itu. Ya walaupun tadi kan ya kadang-kadang kalau untuk orang Indonesia ya kasihan akhirnya mau nggak mau kan kayak semacam No. dirayu atau dibujuk kok di orang Indonesia seperti itu. Nah, itu Ya. yang harus belajar sih. Jam 8 malam lampu mati. That's it. Jam 8 malam lampu mati. Saya pernah satu kali, ini cerita lucu, saya ceritakan di sini nggak apa-apa. Kita mau memperkenalkan kepada dia restoran Prancis. Jadi bawa restoran Prancis. Anak umur 1 tahun lebih. Duduk sana, ini restoran Prancis ya. Makan. Ya, pas mau pulang, ayo kita pulang. Kok pulang sih? Loh kenapa? Kita udah selesai makan. Belum. Sudah. Nasinya belum keluar. Hah? So, ini restoran Prancis. Nggak pakai nasi. Ini kentang, daging, sup, gitu-gituan ya. Ya, aku belum makan, belum ada nasi. Ya, perut Indonesia. Sekitar 2 tahun lah barangkali dia waktu itu. Ya udah pulang ke rumah buka dapur lagi. Apa? Dia belum mengerti. Pelan-pelan kan dia mengerti. Diajarin. Nangkap ya. Jadi bukan berarti kita, oh ini sudah jam 8 dapur. Iya, dia sudah makan. Cuma dia nggak dapat nasi, ini kebudayaannya berbeda. Jadi mesti kita biasakan, sesuaikan, ajarkan. Sampai sekarang juga cari makanannya makanan Indonesia. Mana boleh memang dibiasakan seperti itu sekalipun lahir di sini. Ya, seperti itu. Terjawab? Iya, Pastor. Oke. Oke. Thank you. Jaya. Ya, Pastor. Ini masih mengenai batasan kita untuk mengizinkan anak untuk mengekspresikan dirinya. Ya, jadi ini ada satu case anak saya yang paling kecil kali ya. Waktu dia marah, itu kadang-kadang tuh marahnya tuh sampai kayak apa ya? Kalau saya bilang tuh bener-bener kayak orang sampai kayak gitu, Pastor, sampai betul-betul seperti itu, dan dia bener-bener teriak-teriak seperti kayak out of control gitu loh, out of control. Nah, kita sebagai orang tua tuh ketika anak ini ada di level seperti ini, karena kalaupun sampai kita ngomong seperti ini, dia akan ngelawan. Kita akan jangan ngelawan. Seperti apa? Dia akan ngelawan terus. Nah, itu sebenarnya sebagai orang tua, gimana cara kita untuk menyikapinya ketika anak ada dalam tahap seperti ini? Oke. Yang kasus diceritakan kepada saya ini memberikan pengertian kepada saya bahwa Jason tidak memiliki kemampuan untuk mengekspresikan apa yang dirasakannya. Oke. Pilihan kata-kata itu nggak bisa dia. Jadi di dalam hal ini, dalam keadaan begitu sampai dia lebih banyak hysterical dalam bahasa kedokterannya itu, tahap pertama yang harus kita lakukan itu adalah merangkul anak ini. Mendekap dia, mendekatkan dia ke badan kita. Mengelus kepalanya. Karena ini membuat dia tenang. I am safe. I am loved. Aku dicintai. Aku dikasihi. Aku aman. Aku nyaman. Itu perasaan pertama yang diterima pada waktu anak itu didekap. Kalau kita melotot marah, lihat apa-apaan kamu. Ya, ini jauh jadi ini. Kita mendekat. Kita peluk dia. Kita usap dia. Kita cium dia. Dan kemudian pelan-pelan kita katakan, apa sih yang kamu rasakan? Coba cerita sama papa. Coba cerita sama mama. Apa sih yang kamu rasakan? Seperti apa? Kamu kok seperti gini? Kalau begini, papa, mama nggak ngerti. Ada apa di dalam hati itu? Masih ingat, seringkali saya bertanya, what crossed your mind? What went through your mind? What is it about? Put it on the table for me to see. Express it. That's another word of saying it. Ekspresikan apa yang ingin engkau sampaikan. Supaya saya dapat melihat ada apa di dalam pikiran itu. Nah, anak yang sampai hysterical demikian, nggak bisa memilih kata-kata apa, yang dirasakannya kita dekap dia dulu, kita peluk dia, kita belai dia, kita cium dia, berikan rasa aman, nyaman, dia tenang. Nggak akan seperti itu lagi. Dan kemudian baru kita, apa sih yang dirasakan tadi itu? Coba cerita sama papa. Coba cerita sama mama. Jangan dibentak, jangan dimarahin, nggak akan keluar. Tambah takut, tambah lari. Jarak semakin lebih besar. Kalau kita pakai ukuran 1 meter jaraknya dengan dimarahin akan menjadi 2 meter atau 1 kilometer barangkali. Jauh sekali.
Dia melihat orang ini tidak punya pengertian, taunya marah. Karena selesai marah juga tidak ada solusi. Karena pada akhirnya dia tetap tidak bisa mengekspresikan apa yang dirasakan, tetap aja hysterical. Jadi ambil approach yang lain di dalam hal ini. Nanggap maksud saya? Tangkap, Esther. Oke. Masih ada pertanyaan lain? Kalau yang kondisi tadi itu memang apakah ada pengaruh? Lester, Bagaimana? Hilang barusan saya nggak nangkap. sorry, ngelanjutin yang tadi itu, Lester. Kalau contoh kasus yang tadi itu, apakah memang ada kondisi di tahap inikah yang kayak terjadi sesuatu atau seperti apa ya, Lester? Apakah memang atau mungkin dari sakit kah atau seperti apa ya untuk Enggak, masalah? bukan sakit. Tapi anak-anak seperti begini biasanya ya sering melihat ekspresi daripada orang tua yang berperilaku seperti itu. I'm sorry. Jadi lihat orang tua sering ribut, orang tua sering marah, orang tua menjerit, orang tua ini dan itu. Dia tuh tidak mengerti selain daripada mengekspresikan apa yang lihat itu dalam bentuk seperti itu, dia tahu cara mencari kata-katanya. Muncul dalam kemarahan seperti demikian. Kalau dia terbiasa melihat orang tuanya dalam keadaan marah, dalam keadaan frustrasi, mengekspresikan dalam bentuk kata-kata, anak itu akan mencontoh sesuatu seperti itu, akan memberikan ekspresi dalam bentuk kata-kata. Dan kata-kata ini pun nggak bisa kata-kata kasar, jadi dilatih untuk mengatakan kata-kata yang appropriate di dalam hal ini. Cobalah perhatikan anak-anak seperti begitu tuh ya, sampai di hysterical seperti yang demikian, nggak tahu mencari apa yang harus disampaikan, karena tidak ada tempat untuk menyampaikan rasa isi hatinya. Kalau anak biasa didengarkan, mereka akan tahu kepada siapa dia akan menyampaikan atau mengekspresikan. Dia marah, ya marahnya itu nggak bisa sampai lempar barang. Marah itu nggak boleh menggunakan kata-kata tidak appropriate, kata-kata kebun binatang. Marahnya itu nggak boleh, ya seperti itu. Saya dengar anak kecil misalnya, belum 3 tahun menggunakan kata-kata yang nggak appropriate banget. Kata-kata F. Dari mana anak-anak tahu? Kalau bukan didengar dari orang tua. Waktu berkata-kata di rumah. Itu yang dia tahu, itu bukan yang diekspresikan sama dia. Ya, saya melihat juga keluarga yang baik-baik, lembut banget. Kalau berbicara dengan anaknya itu, anak itu akan seperti itu. Jadi kalau waktu anaknya karena pengaruh dari sekolah mulai membawa pulang kebiasaan-kebiasaan kasar dari sekolah, itu akan di stop langsung oleh orang tuanya. No, di rumah kita tidak seperti ini. Bukan semua yang kamu lihat itu benar dan baik. Mama melihat sesuatu seperti ini nggak baik. Kebiasaan baik boleh kamu bawa pulang, kebiasaan baik di rumah boleh kamu teruskan di sekolah. Tapi kamu harus membedakan mana yang oke, mana yang tidak oke. Kita bicarakan tentang itu. Jadi pendidikan itu jelas dan nyata di dalam hal ini. Oke, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Iya, Mas. Saya akan mulai ini tes identitas ini minggu depan deh. Ini saya masuk yang lain dulu di dalam hal ini. Oke. Kita akan berbicara tentang pengaruh pria alfa di dalam kehidupan anak-anak. 13, 30, 35 berhenti di sana. Setengah jam dari sekarang ya. Pengaruh pria alfa. Seperti apa? Nah, bagi kebanyakan anak laki-laki hari-hari ini, mereka bertumbuh dewasa jauh dari kehadiran figur ayah. Banyak pada anak-anak laki-laki. Mereka bertumbuh jauh banget dari kehadiran figur ayah. Bukan hanya figur ayah itu penting bagi anak laki-laki, juga sama pentingnya bagi anak wanita. Bagaimana mereka nanti bisa memilih teman hidup mereka. Penting di dalam hal ini. Dengan tidak ada seorang pun yang mengajari pria muda tentang kebajikan, tentang karakter atau tanggung jawab, pria alfa muncul dengan pemikiran bahwa dia memiliki kemiripan tentang apa yang diharapkan dunia dari seorang pria. Sehingga anak laki-laki lain mengikuti jejaknya di dalam hal ini. Kalau biasanya dia melihat nggak ada pengarahan, kalau orang salah gebuk, tembak, ya anak akan seperti itu. Dia mencoba meniru apa yang diterima dunia. Ya itu yang dilakukannya, muncul
dalam tanda petik alfa ini, tapi belum tentu diterima, belum tentu diikutin. Akan merasa tertolak lagi nanti di dalam hal ini. Terkadang pria alfa bermasalah mendapatkan posisi kepemimpinan itu karena dia meniru perilaku bermasalah yang ditunjukkan oleh sosok ayah yang sangat menyebalkan di rumah, yang mungkin dianggap keren oleh teman-temannya karena mereka tidak memiliki representasi pria yang positif di sekitar mereka. Nggak ada yang positif di dalam hal ini. Ayah menunjukkan film porno. Jadi dia menunjukkan juga kepada teman-temannya, ajak nonton. Yang kemudian belajar sejak dini untuk mengobjektifikasi wanita. Wanita dijadikan objek. Dari mana belajar? Ya dari papanya. Di dalam hal ini. Jangan kasih tahu mami ya. Nah, diajar berbohong lagi yang kedua. Ditambah lagi dengan penekanan jangan kasih tahu mami bahwa itu adalah wanita adalah objek dan tidak lebih daripada objek. Ini kan sesat di dalam hal ini. Ayah berbicara tentang olahraga sepanjang waktu dan dapat memberitahu anaknya tentang pemain top dalam cabang olahraga yang populer. Jadi putra alfanya mengajak teman-temannya ke olahraga dan mencaci maki teman-temannya ini kalau mereka tidak memiliki pengetahuan tentang para pemain yang terlibat dalam olahraga tersebut. Papanya cuma mengerti olahraga tersebut, tapi tidak memiliki kasih sayang. Jadi kalau dia berbicara, nontonnya cuma itu, lain-lainnya dia nggak tahu. Belajarlah tentang itu di dalam hal ini. Ayah berbicara tentang wanita dengan nuansa misoginis. Artinya benci kepada wanita secara ekstrem. Yang tadi saya katakan melihat wanita sebagai objek pelampiasan nafsunya di dalam hal ini. Jadi dia dan teman-temannya meniru sang ayah dan mulai berbicara seperti itu juga dan sangat merendahkan kaum wanita. Kalau ada seorang yang muncul untuk mencoba menengahkan, mengambil balans untuk menghentikan percakapan itu, membawa kepada arah percakapan yang sehat, maka orang yang munculnya akan dibenci oleh grup ini. Nah, terdesak. Ayah mengingatkan putranya bahwa pria sejati tidak menangis. Saya pernah ketemu dengan orang seperti ini. Besar dengan televisi. Ya. Pria sejati bertindak keras sepanjang waktu. Nggak suka gebuk. Nggak suka tembak. Ya. Pria sejati marah ketika dihina. Karena harga dirinya hilang. Nggak ada kebijaksanaan yang diajarkan di dalam hal ini. Pria sejati tidak menunjukkan emosi mereka. Itu yang diajarkan hal yang negatif ini. Anak remaja laki-laki alfa akan menerapkan apa yang dilihatnya dari ayahnya kepada teman-teman di sekolahnya dan di lingkungannya di mana ia berada. Pengaruh negatif ini masuk. Geng merasa diterima di dalam hal yang seperti demikian. Namun tidak semuanya bermuara pada satu pengaruh alfa saja. Banyak dari perilaku dan ide ini meresap ke dalam pikiran anak laki-laki melalui hal-hal yang mereka lihat atau dengar di media dan online. Ya, serigala mengajari anak serigala bagaimana menjadi serigala, bagaimana berburu mangsa dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjadi seekor serigala. Harimau begitu juga, singa begitu juga di dalam hal ini. Ayam begitu juga. Sama mengajarkan itu kepada anak-anak mereka. Jenisnya sama. Manusia mengajarkan manusia harusnya dengan cara yang baik. Yang lalu kita berkata semuanya memiliki manual. Televisi ada manualnya, radio ada manualnya, mobil ada manualnya, dan segala macam merek mobil. Apakah itu Toyota, Honda, Hyundai, BM, Benz, masing-masing punya manualnya. Kita nggak bisa pakai manual TV untuk memperbaiki kulkas. Nggak bisa. Jadi pabrik-pabrik yang mengeluarkan benda-benda tersebut mengiringi dengan benda-benda tersebut buku manual disertakan pada waktu kita membelinya. Kita membeli kulkas pasti ada buku manualnya.
Kecuali kita beli second gitu ya, sudah hilang orangnya. Kita beli mobil, pasti diikuti dengan manual. Nah, manusia mempunyai manual juga karena manusia diciptakan oleh Tuhan dan disertai dengan manual, yaitu Alkitab. Di dalam hal ini. Jadi, diajarkan segala sesuatu yang sesuai di dalam hal ini. Bagaimana jika serigala tersebut suatu saat memutuskan untuk tidak berburu dalam teamwork? Alias serigala ini memilih untuk berburu solo, sendiri, tidak mau terlibat orang lain, dan memisahkan diri dari kelompok serigala lain. Ataupun jika ia terlibat untuk berburu dalam kelompok, ia menolak untuk terlihat lemah karena takut dihajar, dibuli, diserang oleh kelompok serigala lain. Apakah kesudahan dari serigala yang memiliki perilaku seperti ini? Apa kesudahannya daripada serigala yang modelnya seperti ini, memisahkan diri dari kelompoknya, ingin segala sesuatu sendiri, tidak ingin bersosialisasi dan sebagainya? Ya, kita akan mengalami kesepian dalam dunia yang hiruk pikuk. Ketika kita tidak memiliki teman yang dapat kita ajak berbicara secara mendalam, dapat mengekspresikan apa yang kita rasakan. Seringkali pria menemukan diri mereka di tengah-tengah persahabatan mereka dengan kaum pria lainnya tanpa dapat mengekspresikan perasaan takut atau perasaan terluka mereka. Mereka nggak bisa tanpa takut dicap sebagai seorang lemah, tidak berdaya atau pasif. Mereka nggak bisa mengkomunikasikan perasaan mereka, perasaan sedih mereka, perasaan takut mereka, perasaan terluka mereka di antara sesama pria. Mereka malu, takut dianggap bukan pria sejati, dianggap banci, takut dianggap pasif dan sebagainya, anak mami. Di dalam hal ini berbeda dengan wanita yang lalu saya katakan, mereka terbiasa masuk dalam lingkungan untuk berbagi cerita, berbagi perasaan. Itulah wanita di dalam hal ini. Bukan berarti itu jelek, pria pun harus bisa belajar fully okay. Pria tidak menangis, kata pria alfa itu. Loh, siapa katakan? Tuhan menciptakan air mata dengan tujuan. Tidak ada sesuatu pun yang diciptakan tanpa tujuan, termasuk air mata. Maka menangislah Yesus. Itu kan ayat tersingkat, terpendek. Maka menangislah Yesus. Sah kok, aman kok. Di dalam hal ini. Tidak ada persahabatan dalam arti yang sesungguhnya selain daripada persahabatan yang dangkal, superficial banget. Karena daripada pria ini tadi nggak mau berbagi, berkomunikasi dalam hal emosi mereka. Mereka sedang dalam keadaan capek, emosi mereka, dalam keadaan terpukul, dalam keadaan tertolak, dalam keadaan terluka, nggak dikomunikasikan. Ya, kelompok pria seperti ini hanya berkumpul karena memiliki hobi, cabang olahraga yang sama atau gaya hidup yang sama. Selebihnya mereka tidak pernah membicarakan hal-hal sensitif dalam hidup mereka. Bagi saya aman jika mereka mau membicarakan hal ini. Ya, ketika kita tidak tahu bagaimana mengelola emosi kita sebagai pria, kita tidak akan tahu bagaimana menangani penolakan. Tidak tahu bagaimana menangani kencan. Tidak tahu bagaimana menangani ketakutan, kesepian, atau kesedihan. Apalagi hal-hal sensitif lain dalam kehidupan ini. Kebajikan seperti karakter, kesetiaan, cinta kasih, kerendahan hati, keberanian, dan kerentanan diganti dengan sifat buruk seperti kemarahan, kecemburuan, prideful, kesombongan, dan kebanggaan, dan tidak jarang terlihat juga akan adanya pria yang fokus pada kerendahan hatinya sehingga kerendahan hati itu sendiri menjadi kesombongan dalam kehidupannya. Kerendahan hati dapat menjadi kesombongan karena difokuskan ke sana. Lo nggak tahu ya, gue orang yang paling rendah hati. Wow. Right. Sementara pria sangat mendambakan keintiman, saya ulang, mendambakan keintiman emosional dengan pria lain. Beberapa dari kita telah membangun sebuah benteng yang tebal dan tinggi untuk menerima
pria yang ingin berbagi perasaan dengan masuk ke dalam keintiman emosional, dan tidak jarang pria seperti ini dianggap banci. Wow. Banyak kaum pria yang terlibat dalam keintiman digital dan tidak mengalami keintiman emosional dalam hubungan yang nyata terhadap sesama pria, di mana masing-masing saling dapat berbagi perasaan emosional mereka. Ya, ini kelemahan negatif daripada kaum pria. Nah, hubungan anak, hubungan bapa dan anak. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 mengatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini terjadi di Mount of Transfiguration, waktu Yesus mengalami transfigurasi. Waktu dibaptisan, cuma ada perkataan inilah anak yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Itu maksudnya di sana. Maaf, saya terbalik mengatakan. Ini adanya di Sungai Yordan. Di Mount of Transfiguration, waktu Yesus mengalami transfigurasi, ditambahkan kata-kata yang lainnya. Dengarkanlah dia. Di sini sesudah baptisan belum ada perkataan dengarkanlah dia. Ya, pada waktu itu ada Musa yang muncul dalam alam roh. Ada Elia. Elia ini melambangkan nabi, Musa melambangkan hukum Taurat. Ini dalam hal ini. Tapi yang dikatakan dengarkanlah dia. Ini transisi klimaks sebetulnya di dalam Alkitab yang dijelaskan kepada kita. Saya mumpung bicara di sana, saya lanjutkan. Transisi klimaks. Artinya Musa yang melambangkan hukum Taurat tidak dapat membawa orang masuk ke dalam tanah perjanjian. Musa kita lihat dalam kenyataan sesungguhnya tidak membawa orang-orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, tapi Joshua yang melambangkan Yesus Kristus itu yang membawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita melihat ini harus sama pengertiannya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Matius 3:17 ini adalah sebuah deklarasi yang dikumandangkan langsung oleh Sang Pencipta dan didengar oleh banyak orang yang hadir pada saat itu di Sungai Yordan setelah Yesus selesai dibaptis. Ya, inilah anak yang kukasihi, yang kepadanya lah aku berkenan. Bapak mendeklarasikan ini. Didengar oleh semua orang. Kapan sih terakhir kali kita sebagai Bapak mendeklarasikan ini kepada orang banyak? Wah, sombong dong, dia bilang. Loh, apakah Tuhan ini sombong? Ya kan? Asal kita tahu aja ukurannya, bagaimana cara kita menyampaikannya itu. Ya. Deklarasi diulang kembali seperti yang tertulis dalam Matius 17 ayat 5. Jadi 14 chapter berikutnya. Ini tadi Matius 3:17, dalam Matius 17 ayat 5 pada Mount of Transfiguration. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jelas di dalam hal ini. Pada saat Allah Bapa mendeklarasikan hubungannya dengan Yesus anaknya yang terkasih kedua kalinya, pada saat itu Yesus sedang dipermuliakan di gunung dan dihadiri oleh 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, the beloved disciple. Hubungan Bapa dan anak ini begitu pentingnya sampai Sang Pencipta mendeklarasikan pernyataan ini sebanyak 2 kali. Satu setelah baptisan, yang kedua pada transfigurasi Yesus Kristus di gunung. Hubungan Bapa dan anak terjalin begitu dekatnya, dan hubungan ini terjalin dalam cinta kasih agape yang tidak pernah berkesudahan sejak awal dan terus berlangsung dalam kekekalan. Dari kekal sampai kekal, kasih agape ini. Allah Bapa telah memberikan contoh kualitas hubungan yang baik antara Bapa dan anak. Inilah anak yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Contoh melalui teladan ini sudah seharusnya menjadi pegangan kita sekalian untuk dapat kita teruskan kepada anak-anak kita sekalian. Setiap hubungan yang baik pasti memiliki sebuah batasan yang baik juga.
Saya ulang ya, setiap hubungan yang baik atau sehat pasti memiliki batasan yang baik dan sehat juga. Dan hubungan ini pasti terjalin melalui kasih yang mendalam. Every good relationship must have good boundaries. Ya, setiap hubungan yang baik pasti memiliki batasan yang baik. Oke, termasuk suami istri. Masa suami istri ada batasannya? Ya jelas, harus ada boundaries. Hubungan dan batasan yang sehat ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 41 sampai 42. Ini boundaries ya, kita lihat sekarang nih ya. Yohanes 11 41 42. Bapa, aku, maksudnya Yesus, mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. 42. Aku tahu, ini kata Yesus, bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, ada sebuah rasa hormat di sini. Ada sebuah rasa respect yang dalam yang diajarkan Yesus kepada kita sekalian terhadap Bapa Surgawi. Batasannya, bagaimana cara merespeknya ini. Bukan sewenang-wenang aja di dalam hal ini. Rasa hormat terhadap orang tua ini juga tertulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-20. Dalam terjemahan barunya, Kolose 3:20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Sebaliknya, Alkitab juga mengajarkan bagaimana seorang bapa harus bersikap kepada anak-anak mereka seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 21, satu ayat setelah itu. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi anak disuruh hormat kepada bapaknya, bapak pada kesempatan yang sama jangan sakiti hati anak-anakmu, apalagi berkata-kata kasar sehingga tawar hatinya, mempermalukannya, melecehkannya, merendahkannya, apalagi di depan teman-teman. Penting banget. Saya pernah menghentikan seorang bapak yang merendahkan anaknya di depan saya. Ya harus hentikan itu. Kasihan anaknya. Ya. Dari kedua ayat ini kita melihat kewajiban baik dari pihak anak maupun dari pihak ayah. Namun kewajiban ini tidak dapat dicampur adukkan artinya. Anak tidak dapat berkata, aku hanya taat kepada orang tuaku pada saat mereka tidak menyakiti aku. Atau ayah tidak dapat berkata, aku tidak berjanji untuk tidak menyakiti hati anakku kecuali jika ia taat dan hormat kepadaku. Kedua ayat ini ditujukan baik bagi anak maupun bagi ayah agar masing-masing melakukannya terlepas dari apa yang dilakukan pihak yang lain. Yang tadi saya tuliskan adalah kita di Instagram kita berbuat baik bukan karena orang lain berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik karena hati kita baik. Tapi kalau kita mengatakan kita berbuat baik karena dia berbuat baik kepada saya, maka pada saat ia berhenti berbuat baik kepada kita, maka kita berhenti berbuat baik. Dengan demikian perbuatan baik kita bukan didasarkan atas hati yang baik, tapi atas dasar apa yang dilakukan orang. Artinya kita didikte berbuat baik atau tidak berdasarkan standar orang itu kepada kita. Ini salah. Jadi di dalam hal ini, anak bagaimanapun juga orang tuanya kita tidak harus hormat. Anak yang melawan pun orang tua juga tetap tidak boleh menyakiti hatinya, tapi harus dibimbing dengan kasih, maksudnya seperti itu. Kewajiban yang penting untuk dilakukan oleh orang tua adalah untuk memberikan kepada anak-anak mereka ajaran dan teguran yang sesuai dengan petunjuk Alkitab. Para orang tua harus menjadi teladan dalam kehidupan dan perilaku sebagai orang Kristen. Para orang tua harus lebih memperdulikan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak mereka daripada profesi mereka, daripada pelayanan mereka di gereja, dari pekerjaan mereka, dan dari kedudukan sosial mereka dalam masyarakat. Keluarga, nomor 1. Harus diutamakan dalam hal ini.
Anak lagi sakit, tar dulu ya, aku lagi kerja, nggak bisa. Di sini kalau dipanggil sekolah, saya sedang bekerja, dapat telepon dari rumah sekolah, anak Anda sakit, tolong dijemput. Saya harus tinggalkan pekerjaan saya, datang ke sekolah untuk menjemput. Di dalam hal ini harus dikerjakan. Anak jatuh, terluka, aku sedang repot, nanti nggak ada. Tinggalkan pekerjaanmu, lihat apa yang terjadi. Itu penting di dalam hal ini. Jadi orang tua memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka agar hidup mereka berkenan kepada Allah. Ya. Jadi kewajiban yang penting untuk dilakukan oleh orang tua adalah untuk memberikan kepada anak-anak mereka ajaran dan teguran yang sesuai dengan pengajaran Alkitab. Para orang tua harus menjadi teladan dalam kehidupan dan perilaku sebagai orang Kristen. Orang tua harus lebih mempedulikan, sekali lagi saya ulang ini, harus lebih mempedulikan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak mereka daripada profesi mereka, pelayanan mereka, pekerjaan dan kedudukan sosial mereka dalam masyarakat. Ya, orang tua bertanggung jawab terhadap pertumbuhan rohani anak-anak mereka, bukan gereja atau sekolah minggu. No, orang tua. Gereja dan sekolah minggu hanya merupakan sarana untuk membantu apa yang telah diajarkan orang tua kepada anak-anak mereka. Jadi orang tua bertanggung jawab untuk meletakkan landasan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan rohani anak-anak mereka. Setelah ini saya tutup ya. Yang terpenting seperti yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 17 adalah bahwa hati Bapa harus berpaling kepada hati anaknya sehingga Bapa dapat membawa hati anak tersebut untuk melekat kepada hati Sang Juru Selamat. Hal ini juga berarti agar orang tua memperlakukan anak-anak mereka tanpa membeda-bedakan serta memberikan konsekuensi yang sesuai dengan umur anak jika anak berulang kali melakukan kesalahan yang sama dengan maksud membangkang. Anak umur 5 tahun misalnya, dikasihkan time out, distrap berdiri di pojok setengah jam, nggak masuk akal. 5 menit, 1 tahun 1 menit. 5 menit, itu sudah luar biasa itu. Anak itu bisa gelisah. Karena kalau main petak umpet mereka bisa tahan. Tapi kalau begitu dikatakan ini konsekuensi, gelisah mereka. Seperti itu. Jangan sampai setengah jam, kejam. Lantas orang tua pergi tidur. Kalau sudah setengah jam, bangunin. Wajin beker. Wah, sewenang-wenang namanya. 5 menit, 5 tahun. That's it. That's all what I get. Oke? Saya tutup dengan ini. Tujuan memberikan konsekuensi yang sesuai umur adalah untuk mendidik dan bukan untuk menghukum dengan maksud menyakiti dengan tujuan memberikan efek jerah. Enggak. Tujuannya adalah untuk mendidik, bukan untuk menghukum. Rasain loh. Bukan seperti itu. Jika menyakiti dengan tujuan memberikan efek jerah, memang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang dimaksud. Bagaimana dengan sikap dan perilaku kita yang terus-menerus melakukan kesalahan yang sama berulang kali? Kita juga nggak mau diperlakukan seperti itu, bukan? Apakah Tuhan segera menghukum kita dengan maksud agar kita memiliki efek jerah? Enggak juga. Di dalam ini. Tuhan adalah kasih dan tidak pernah terburu-buru menjatuhkan hukuman. Tuhan tidak pernah menginginkan seorang pun binasa, kata Alkitab, that none should perish. Ia berlimpah dengan kasih setia. Saat kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Dan Tuhan sabar menunggu pertobatan kita. Namun demikian, hal ini bukan berarti bahwa Tuhan setuju dengan perbuatan dosa kita. Oh tidak. Tidak sama sekali. Tuhan ingin agar kita bertobat dan menghasilkan buah pertobatan. Oke, kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Kami telah membicarakan segala sesuatu yang harus kami bicarakan pada sesi ini. Biarlah apa yang telah kami bicarakan ini Tuhan menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terus Engkau gandeng kami agar kami tiba di tempat di mana Tuhan inginkan kami berada. Bagimu segala kemuliaan saat ini sampai selama-lamanya.
Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa pada minggu depan atas izin Tuhan. Tetap jalankan protokol kesehatan, tetap terberkati sebagai anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa itu. Amin.